Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengukuran sudut. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Agotria Budi, NPM 04. Perkenalkan, nama saya Waldo Anggara Putra, NPM 05. Perkenalkan, saya Talita Nursif Octavia, NPM 40. Perkenalkan, nama saya Alfian Disdadinanda, NPM 42. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gunawan, NPM 49. Perkenalkan, nama saya Bintang Abrianino, NPM 63. Perkenalkan, nama saya Andrian Sastiawan, NPM 65. Perkenalkan, saya Yuda Sarjana Wahdi, NPM 68. Perkenalkan, saya Kweri Desi Prasetyo, NPM 101. Perkenalkan, nama saya Raja Rayhan Natala Putra, NPM 104. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas pengertian pengukuran sudut, cara melakukan pengukuran sudut, sistem koordinat, dan contoh soal. Pengukuran sudut. Sudut didefinisikan sebagai bidang di antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Sudut merupakan bagian penting dari suatu tata ruang atau bangun trigonometri. Nah, sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Beberapa istilah sudut yang dipakai dalam ilmu ukur tanah antara lain, yang pertama, sudut dalam beta, sudut luar 360 derajat dikurangi beta, dan sudut jurusan atau azimut alfa. Macam-macam teodolit dapat diuraikan sebagai berikut. Ditinjau dari jenisnya, teodolit digolongkan ke dalam teodolit tanpa kompas, teodolit kompas untuk mengukur azimut. Sedangkan ditinjau dari konstruksinya, teodolit digolongkan ke dalam teodolit repetisi dan reiterasi. Apa itu repetisi? Repetisi adalah alat ukur tanah yang mempunyai skala mendatar, dapat diatur dan mengelilingi sumbu tegak sehingga bacaan skalanya dapat ditentukan ke sudut mana yang diinginkan. Sedangkan reiterasi adalah jenis alat ukur tanah pertama yang dapat Anda ketahui. Alat ukur tanah ini merupakan alat ukur tanah yang telah dilengkapi dengan lingkaran berskala, mendatar, dan menyatu dengan kiap sehingga bacaan pada skala alat ukur tersebut tidak dapat diatur. Lalu ditinjau dari letak teropongnya, teodolit dapat digolongkan ke dalam. Yang pertama, teodolit sentris, yaitu teropong berada pada sumbu tegak. Yang kedua, teodolit eksentris, yaitu teropong di luar sumbu tegak. Lalu ditinjau dari cara pembacaan sudutnya, teodolit digolongkan ke dalam. Yang pertama, teodolit sistem skala dan digital. Sedangkan ditinjau dari ketelitiannya, teodolit diklasifikasikan ke dalam teodolit kelas 1, yaitu teodolit presisi atau teliti. Teodolit kelas 2, yaitu teodolit 1 detik. Teodolit kelas 3 adalah teodolit puluhan detik, sedangkan teodolit kelas 4 adalah teodolit 1 menit atau puluhan menit. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara melakukan pengukuran sudut. Next. Nah, dalam melakukan pengukuran sudut pada ilmu ukur tanah ini, kita harus mengenal istilah sudut jurusan. Arah suatu titik yang akan dicari dari titik yang sudah diketahui dikenal dengan sudut jurusan atau biasa dikenal dengan azimut. Atau dalam pengertian lain, sudut jurusan ini adalah sudut yang dihitung mulai dari sumbu Y+ atau arah utara. Jadi, sudut jurusan ini terbentuk dari garis sumbu Y+ menuju ke garis yang bersangkutan dan searah jarum jam. Sudut jurusan mempunyai harga dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dan dua sudut jurusan dari dua arah yang berlawanan berselisih 180 derajat. Untuk menghitung sudut jurusan harus diketahui dua titik yang ada koordinatnya. Nah, seperti pada gambar di atas ini, yaitu titik A dan titik B. Kedua titik ini harus diketahui koordinatnya. Kita bisa lihat di sini bahwa koordinat A dan B jika diproyeksikan ke dalam bidang kartesius menjadi
XA, XB, dan untuk titik B menjadi XB, YB. Jika pada contoh gambar di atas ini, garis yang vertikal ini kita sering sebutnya dengan sumbu Y, dan yang horizontal kita sebutnya dengan sumbu X. Untuk nilainya, pada sumbu Y yang ke arah ke atas bernilai positif, dan sebaliknya jika ke arah ke bawah bernilai negatif. Juga berlaku untuk sumbu X, jika arah ke kanan bernilai positif, dan kebalikannya jika ke arah kiri bernilai negatif. Di sini titik B menjadi titik sasaran, dan titik A adalah titik awal yang membuat sudut alfa atau sudut azimut. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan menjelaskan mengenai rumus dari sudut jurusan atau sudut azimut. Dari rumusnya sendiri yaitu delta X per delta Y. Di sini delta X lebih dimengerti dengan selisih jarak antara titik ordinat A dengan titik ordinat B, yaitu XB atau XA min XB. Lalu untuk delta Y lebih dikenal dengan selisih titik apsis antara titik A dan titik B. Lalu diperoleh XB min XA per YB min YA sama dengan DAB kali sin sudut AB. DAB ini adalah jarak antara titik awal A ke titik B per DAB kali cos sudut AB. Lalu sin sudut AB per cos sudut AB disederhanakan menjadi tan sudut AB sama dengan selisih XB min XA per selisih YB min YA. Lalu untuk mencari sudutnya diperoleh menjadi arkes tangen sudut selisih titik XB min XA per titik YB min titik YA. Karena hitungan azimut sendiri menggunakan kalkulator, maka ada 4 kondisi. Yang pertama, apabila XB min XA ada hasil plus dan YB min YA hasilnya positif juga, maka sudutnya berada di kuadran 1 atau lebih kecil dari 90 derajat. Maka untuk perhitungannya sendiri tetap sudut tersebut. Lalu apabila titik XB min XA diperoleh hasil positif dan titik YB min titik YA diperoleh negatif, maka sudut tersebut berada di kuadran 2 atau lebih kecil dari 180 derajat. Untuk perhitungan rumusnya yang digunakan yaitu sudut AB sama dengan 180 derajat ditambah sudut yang diketahui. Lalu yang ketiga, apabila titik XB min XA hasilnya negatif, YB min YA hasilnya juga negatif, maka sudut AB berada di kuadran 3 atau lebih besar dari 180. Maka untuk perhitungannya sama dengan 180 plus sudut AB. Untuk yang terakhir, apabila titik XB min titik XA sama dengan negatif dan titik YB min titik YA sama dengan positif, AB sama dengan negatif, mana di kuadran 4 atau lebih kecil dari 360. Maka untuk rumusnya sendiri sama dengan 360 plus titik AB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jarak datar. Jarak datar yaitu jarak yang terukur sebagai penghubung terpendek antara dua titik yang posisinya telah diproyeksikan pada bidang datar. Dari gambar di atas dapat diturunkan rumus sebagai berikut. Jarak datar dapat dihitung dengan beberapa rumus, yaitu yang pertama DAB sama dengan akar delta X ditambah delta Y. Bisa dijabarkan sama dengan akar dalam kurung XB min XA tutup kurung ditambah dalam kurung lagi YB min YA tutup kurung. Yang kedua ada DAB sama dengan delta X per sin alfa AB sama dengan XB min XA dibagi sin alfa AB. Rumus ini digunakan jika alfa AB sama dengan 0%. Yang ketiga ada DAB.
sama dengan delta Y per cos alfa AB sama dengan YB per YA YB min YA per cos alfa AB. Jika alfa AB sama dengan 90 derajat, rumus tidak berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian ada sudut horizontal. Pertama-tama alat ukur teodolit kompas ditempatkan di titik O, kemudian teropong dibidikan ke titik A, maka bacaan skalanya horizontalnya menyatakan azimut alfa OA. Kemudian teropong dibidikan ke titik B dan bacaan skala horizontalnya menyatakan azimut alfa OB. Jadi sudut horizontalnya yaitu AB sama dengan alfa OB min alfa OA. Nah, kemudian cara pengukuran selisih bacaan skala horizontal. Sudut AB sama dengan bacaan OB minus bacaan OA. Pertama, alat ukur teodolit ditempatkan di titik O, kemudian teropong dibidikan ke titik A. Maka bacaan skala horizontalnya menyatakan bacaan OA. Kemudian teropong dibidikan ke titik B, maka bacaan skala horizontalnya menyatakan bacaan OB. Jadi sudut horizontalnya B adalah bacaan OB minus bacaan OA. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya sudut dalam. Yang pertama, tempatkan pesawat teodolit di titik A, lalu centering dan tempatkan yalon tepat di atas titik B. Yang ketiga, tembakkan titik B pada bagian ujung bawah yalon yang runcing, baca sudut horizontalnya berapa derajat. Lalu pindahkan yalon ke titik C, tembak yalon tepat pada ujung bawah yang runcing, baca sudut horizontalnya. 5. Kurangi bacaan sudut horizontal pada titik C dengan bacaan sudut horizontal pada titik B, atau sudut yang didapat merupakan sudut dalam atau beta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang sudut vertikal. Sudut vertikal atau tegak adalah sudut yang terbentuk antara jurusan atau arah terhadap bidang proyeksi mendatar jurusan tersebut. Seperti berdasarkan gambar di atas, sudut vertikal memiliki dua konfigurasi, yaitu sistem sudut miring atau M dan sistem sudut zenit atau Z. Pengukuran sudut vertikal dilakukan dengan membidik teropong ke titik yang diukur, di mana kedudukan teropong menyatakan sudut vertikal yang diukur. Bacaan sudut vertikal langsung terbaca pada skala bacaan vertikal pada alat teodolit. Untuk sistem M, bacaan sudut vertikalnya yaitu 0 derajat sampai 90 derajat untuk teropong naik, dan 0 derajat sampai minus 90 derajat untuk teropong turun. Sedangkan untuk sistem Z, bacaan sudut vertikalnya yaitu 0 derajat sampai 180 derajat untuk teropong dari posisi mengarah ke atas sampai mengarah ke bawah. Fungsi dari pengukuran sudut vertikal ini ialah untuk menentukan nilai ketinggian atau elevasi suatu titik terhadap titik yang lain berdasarkan bidang referensi yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada sistem koordinat. Sistem koordinat salib tumbuh kartesian. Yang pertama, itu sesuai ilmu ukur sudut, yang pada umumnya titik 0 itu berada di kanan, di arah timur, kemudian 90 derajatnya di arah utara. Yang dimana 0 derajat sampai 90 derajat itu kuadran 1, 90 derajat sampai 190 derajat itu kuadran 2, dan seterusnya. Kemudian sesuai ilmu ukur tanah, yang dimana 0 derajat berada di tumbuh utara, dan berarti 90 derajat berada di tumbuh timur, yang berarti 0 derajat sampai 90 derajat yaitu kuadran 1, 90 derajat sampai 190 derajat itu kuadran 2, dan seterusnya. Dan berikutnya ada tabel-tabel ilmu ukur tanah yang dimana menyatakan kosinus pada ukuran 1 yaitu positif, kuadran 2 itu negatif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 dan kuadran 4 itu positif. Pada sinus kuadran 1 itu positif, kuadran 2 itu positif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 pun negatif.
pada tangan kuadran 1 itu positif, kuadran 2 itu negatif, kuadran 3 positif, kuadran 4 negatif. Dan yang terakhir itu pada tangan kuadran 1 itu positif, kuadran 2 negatif, kuadran 3 positif, kuadran 4 negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Yang pertama diketahui titik koordinat A. XA sama dengan 15.602. Untuk YA-nya sama dengan minus 80.725. Selanjutnya ada titik koordinat B. Untuk XB-nya sendiri sama dengan minus 25.697. Untuk YB-nya 26.781. Yang dipertanyakan adalah sudut jurusan AB dan jarak AB. Untuk penyelesaiannya, DAB sama dengan akar XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angka di atas, yaitu XB-nya dengan minus 25.697, lalu XA-nya 15.602 kuadrat, ditambah YB-nya 26.781, YA-nya minus 80.725. Lalu dioperasikan, lalu diakarkan, ketemu hasilnya 339,36078 meter. Lalu untuk sudut jurusan AB sama dengan arkus tangan XB min XA per YB min YA. Lalu sama seperti yang di atas, yaitu memasukkan dari rumus dan ketemu sama dengan minus 21,01452863. Maka sama dengan 180 derajat ditambah hasil sudut AB, sudut jurusan AB, yaitu minus 21,01452863, ketemunya 158,985414. Untuk contoh soal kedua, diketahui titik koordinat A yaitu XA negatif 1033,56, lalu YA 964,707, lalu DAB 2986,08 meter, lalu alfa AB 74 derajat, 22 aksen, lalu 34 double aksen. Hitunglah koordinat titik B. Hal ini menandakan kita diharuskan mencari XB dan YB. Sebagaimana kita tahu, delta X dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu XB dikurangi XA, lalu delta X sama dengan DAB dikalikan sin alfa AB. Dari kedua rumus tersebut, kita buat persamaan. Karena kita mencari XB, maka XA pindah ruas menjadi positif. Lalu kita masukkan data yang kita ketahui ke dalam persamaan. Seperti negatif 133,56 ditambah 2986,08 dikalikan sin 74 derajat, 22 aksen, 34 double aksen. Didapatkan hasilnya 1842,059057. Lalu untuk YB. Untuk YB caranya sama seperti delta X, cuman bedanya di sini delta Y. Kita masukkan data yang diketahui seperti 964,07 ditambah 2986,08 dikalikan cos 74 derajat, 22 aksen, 34 double aksen. Didapatkan hasil 1768,736892.
Untuk gambarnya seperti ini, sudut A dan B membentuk sudut 74 derajat. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Untuk contoh soal nomor 3, diketahui titik koordinat A untuk XA sama dengan 3755,303 dan XB sama dengan 2311,536 dan koordinat B 343.467,901 dan YB sama dengan 2416,843. Untuk pertanyaannya, hitunglah jarak dan azimut AB. Untuk delta XAB sama dengan 3.467,901 dikurangi 3.755,303 sama dengan minus 287,402 meter. Untuk delta YAB sama dengan 2.416,843 min 2.311,536 sama dengan 105,307 meter. Untuk selanjutnya kita mencari jarak AB. Untuk jarak AB sama dengan akar delta XAB kuadrat ditambah delta YAB kuadrat. Untuk delta XAB-nya sama dengan 287,402 dikuadratkan dan delta YAB-nya 105,307 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan diakar, hasilnya 306,087 meter. Untuk selanjutnya kita menghitung tan sudut AB. Rumusnya sama dengan delta XAB per delta YAB. Dimasukkan angkanya min 287,402 meter per 105,307 meter sama dengan minus 2,729182296. Untuk sudut AB-nya sama dengan aktan min 2,729182226 sama dengan minus 89,87665492 derajat. Karena delta XAB negatif dan delta YAB positif, maka sudut AB mengarah ke kuadran 4, sehingga delta AB sama dengan minus 89,87665492 ditambah 360 derajat sama dengan 290,123345 sama dengan 290 derajat 7 aksen 24 double aksen. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.